Ya kawan, jumpa lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda tentang jalur mudik dari Bangil, Pasuruan hingga Probolinggo. Tepatnya saat ini di hari Minggu tanggal 25 April. Perjalanan ini saya mulai dari kota Bangil untuk memberikan gambaran kepada Anda kondisi lalu lintas dan suasananya menjelang berbuka puasa. Kebetulan saat ini perjalanan saya lakukan di jam 5 sore. Perjalanannya rencana akan saya lanjutkan hingga Probolinggo kalau nutut, tapi sepenggal nanti agar tidak menyeluruh. Mengenai video menyeluruh dari Bangil, Pasuruan, Probolinggo sudah tersedia ya, nanti ada di kanan atas linknya. Nah, ini kota Bangil. Sekarang saya mulai dari kota Bangil yang mendekati alun-alun. Nah, seperti ini kondisi menjelang alun-alun kota Bangil pada kondisi menjelang buka puasa. Banyak terlihat para pengunjung yang mungkin itu menghabiskan waktu ngabuburit ya istilahnya. Itu ada juga yang berbagi puasa gratis. Pasar gratis. Ada pasar gratis tadi di situ juga, dia menyediakan aneka bahan belanjaan ya, tapi yang bisa didapati secara gratis. Nah, ini ada penjual es di sisi kiri ini. Ini rame yang terutama di hari puasa seperti ini ya, menjelang buka puasa seperti ini dia tuh rame sekali itu es campur. Ini kita melewati keluar dari kota Bangil, lewati perlintasan kereta api Late. Merupakan jalan tol kalau ke kanan, maksudnya jalan tol yang mengarah tol Pasuruan Probolinggo, bisa lewat situ juga, masuk kawasan PIR. Oke, sepertinya itu ada kendaraan roda 2 yang tidak mau mengalah atau mogok. Saya salib saja. Berkendara di jam-jam menjelang buka puasa ini memang harus hati-hati ya, karena masing-masing pengendara itu membutuhkan perjalanan yang memakan waktu cepat juga agar dia bisa segera berbuka puasa, agar bisa sampai di rumah dengan selamat. Jadi kita harus berhati-hati dan waspada, saling toleransi, memberikan jalan atau kepentingan orang lain terlebih dahulu yang lebih penting dari kita. Saya sekarang mengarah ke kota Pasuruannya dari arah Bangil. Nah, ini tepatnya di daerah Karangketuk, Gading, hampir masuk daerah Gading ya. Depan itu ada SPBU Gading, itulah dimulai daerah Gading ya. Ini sudah masuk area kota Pasuruan. Sebelah kiri ini ada SPBU-nya. Kondisi menjelang buka puasa ini cukup ramai, terutama di ini masjid. Ini sudah ada orang yang bersiap-siap untuk berbuka puasa sambil mendengarkan ceramah agama. Saya akan mencari tempat untuk berbuka puasa.
ini ada perempatan tapi tanpa traffic light. Yang di depan itu traffic light, ada tulisan rambu-rambunya itu yang ke kanan ke Malang Surabaya lewat jalan tol, yang lurus ke Probolinggo. Nah, yang ke kanan inilah yang sekaligus ke kota Pasuruan, ke kota, ke alun-alun maksudnya, ke alun-alun, ke Masjid Jami, ke tempat pesarean Mbah Hamid ya, Yai Hamid. Nah, setelah tadi mampir di kota Pasuruan untuk berbuka puasa, sekarang perjalanan saya lanjutkan menuju Probolinggo untuk mengetahui kondisi jalur mudik 2021 di bulan April, tepatnya tanggal 25 April, hari Minggu. Jalur ini merupakan jalur utama penghubung Kabupaten Pasuruan dengan Kabupaten Probolinggo. Saat ini saya mengarah ke Probolinggo dari arah Pasuruan kota. Nah, ini sekarang saya sudah lepas kota Pasuruan, menuju lepas kota Pasuruan. Ini masih di dalam kota, tepatnya mengarah ke terminal baru Pasuruan. Saya akan melanjutkan perjalanan ini hingga ke Probolinggo. Saat ini perjalanan masih di sekitar pukul 7 malam. Terlihat lalu lintas masih tidak begitu ramai, karena orang-orang mungkin baru saja selesai berbuka puasa ya. Jadi kalau puasa di warung makan tadi ramai. Nah, ini merupakan jalan nasional yang memiliki 4 lajur 2 jalur. Tapi lajur yang kiri, lajur lambat itu masih kecil ya, tapi masih bisa digunakan untuk menyalip dari kiri. Nah, jalan ini nantinya pada saat Lebaran atau menjelang liburan itu mungkin ini jalur utama ya, karena yang mobil-mobil besar itu sudah melewati jalan tol. Nah, ini saya melaju melewati pertigaan yang ke kanan ini ke terminal baru kota Pasuruan, terminal baru Pasuruan tepatnya. Saya lurus saja, yang ke kanan itu yang ke terminalnya. Nah, ini jalur mudik yang dilalui oleh pengendara roda 2 maupun roda 4 ya, tapi yang tidak melewati tol. Begini kondisi suasana jalan raya jam 7, sekitar jam 7 masih tidak ramai. Mungkin orang-orang nanti itu ramainya itu mendekati min 7 ya, dan setelah keramaiannya biasanya setelah sholat taraweh. Nah, ini jalan yang mendekati jembatan Timbang Rejoso. Jalannya lebar. Ini terlihat aktivitas pengendara masih sepi, masih lengang. Ini terlihat dari arah yang sebaliknya ini yang cukup ramai, cuma didominasi oleh kendaraan pribadi sama kendaraan barang. Nah, di depan itu yang nanti jembatan Timbang Rejoso ya. Ini terlihat ramai nih kendaraan barang dari arah timur dan mengarah ke barat. Saat ini saya sedang mengarah ke timur. Nah, ketika Anda melintasi di jalan ini, waspada ada penyempitan atau bottleneck dari jembatan yang mendekati jembatan Timbang Rejoso. Nah, ini sebelah kiri, ini penyempitan. Anda harus waspada di situ nanti. Jadi ketika Anda menggunakan jalur kiri, hati-hati. Nah, kita melintas saja. Kondisi penerangan bisa dikatakan gelap di sini. Untung
Untung saja sekarang masih jam 7, mungkin dari kamera masih terlihat ya. Nah, sekarang saya sudah lepas dari Jembatan Timbang Rejoso. Nah, saya baru saja lepas dari perempatan Rejoso. Yang sebelah kiri ini terlihat mungkin ini posko lebaran ya. Posko, oh polsek ya, polsek yang dijadikan posko juga mungkin ya. Nah, di depan ini melintasi jembatan Sungai Rejoso. Nah, ini biasanya rawan banjir ketika musim hujan lebat itu, sehingga kondisi perkampungan di kanan kirinya itu seringkali tergenang perumahannya. Setelah saya melintasi dari jembatan Sungai Rejoso, sekarang saya melintas di depan, biasanya orang bilang ini pabrik Samsung, tapi ini PT Kil Jedang Indonesia, CJI. Ini banyak karyawannya, kalau nggak salah itu produksinya produksi micin ya katanya ya. Apa benar? Katanya sih ngolah bahan menjadi micin penyedap rasa sehingga Anda bisa merasakan sedapnya masakan. Sebentar lagi saya akan melewati pertigaan Ngopak. Nah, ini pertigaan Ngopak. Kalau yang ke kanan, Anda akan bisa sampai ke Banyu Biru, kolam renang Banyu Biru. Jalur mudik ini akan dilintasi oleh pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak melewati tol. Kondisinya saat ini masih lancar. Nah, saya akan menuju perbatasan Probolinggo Pasuruan. Ya, ini tepatnya nanti di daerah Tongas ya. Karena ada informasi pengetatan. Sebelum penyekatan, kita akan melihat kondisi tersebut ya. Nampak pengendara roda 2 dengan kecepatan lumayan, itu dia segera pulang. Ini penerangannya kurang sepertinya ya. Di jalan saya tidak begitu terang melihatnya ya. Sekarang kita mendekati perlintasan kereta api Ngopak. Kereta api ini yang menghubungkan dari Surabaya hingga Banyuwangi. Bukan satu-satunya ini rel kereta apinya yang menghubungkan dari Jakarta ya, dia menuju Banyuwangi ya lewat sini. Cuman ini saja. Nah, saya sudah melintasi rel kereta api tersebut. Kondisi lalu lintas masih lengang, masih enak untuk digunakan berkendara di jalur ini. Nah, ini sekarang saya sedang mendekati pertigaan Grati kawan. Pertigaan Grati yang di depan ini. Anda kalau mau masuk tol dari pertigaan Grati ini, Anda ke kanan untuk melanjutkan ke Surabaya atau ke Probolinggo ya. Ini saya lurus mau menuju ke Probolinggo. Nah, ini traffic light merah, tapi yang lurus ini jalan terus. Masih lengang kawan lalu lintas ini, dan kondisi penerangan jalan saya rasa kurang ini. Jadi Anda kalau melewati daerah sini harus waspada. Nah, saya sekarang juga mendekati pertigaan Grati yang kedua. Yang ke kanan itu Anda bisa sampai ke Ranu Grati, Danau Ranu Grati. Nah, mengenai video tentang Ranu Grati juga sudah pernah saya buat. Nanti linknya bisa Anda lihat di pojok kanan atas ya. Wah, ini di depan ini ada rombongan pengendara roda 2 yang sepertinya kurang memperhatikan kebutuhan jalan pengendara yang lain ya, sehingga dia menggunakan lajur kirinya secara full tapi lajunya perlahan. Ini saya melintas di depan SPBU yang mempunyai tempat peristirahatan dan juga ada hotel di sebelah kanannya itu. Dan uniknya itu di situ ada
toilet VIP dengan air panas. Jadi Anda kalau mau menyegarkan tubuh bisa istirahat di situ dan mandi pakai air panas. Ini sayup terdengar, oh bukan sayup tapi keras terdengar ocehan anak saya yang kecil. Dia suka sekali kalau diajak berkendara, itu pasti ngoceh-ngoceh. Kondisi arus lalu lintas menjelang Lebaran, mudik, juga termasuk penyekatan dari perbatasan masih belum terlihat di sini, masih jalan normal. Ini saya sudah masuk di daerah Sedarum Pasuruan yang berdekatan nanti antara SPBU dan Jembatan Timbang. Nah sebelah ini SPBU-nya tutup. Tutup apa enggak ya? Enggak. Kok gelap ya? Betul. Nah setelah SPBU Sedarum itu, nah baru sebelah kiri ini ada Jembatan Timbang. Jembatan Timbang juga tidak beroperasi, kelihatan ditutup. Jembatan Timbang Sedarum Pasuruan. Jadi ada dua kalau Anda melintasi jalur ini. Yang pertama tadi di belakang itu Jembatan Timbang Rejoso, dan yang sekarang Jembatan Timbang Sedarum. Sebelah kiri ada pos polisi Sedarum. Oke, lanjut saja, nanti saya memasuki daerah Nguling, yakni perbatasan antara Probolinggo dan Pasuruan. Nah, ini saya melintasi Tugu. Apakah ini Tugu perbatasan? Selama jalan, oh iya, ini Tugu perbatasan Pasuruan masuk Probolinggo. Tapi nanti di sana itu ketemu lagi perbatasannya Probolinggo setelah traffic light, karena saya sudah hampir sampai di perempatan atau pasar Guling. Jadi dengan menonton video ini saya harapkan Anda punya pengetahuan tentang kondisi kota, kondisi Kabupaten Pasuruan itu sendiri ya. Nah sekarang saya akan berhenti. Oh, lampunya sudah hijau yang di traffic light Nguling, pasar Nguling. Seperti ini, oh berjejer kendaraan-kendaraan besar. Sepertinya habis kirim barang. Karena nanti ketentuannya kan setelah mendekati penutupan itu kendaraan roda besar sudah tidak diperbolehkan melintas ya. Nah ini di daerah pasar Nguling. Di depan ini kita akan disambut oleh Tugu selamat datang di Kabupaten Pasuruan. Oh mana? Oh nggak nyala. Ini perbatasannya, jembatan ini. Jembatan ini baru ikut daerah Kabupaten Pasuruan. Ini sebelah kiri Rawon Nguling. Nah, artinya kalau sudah terlihat Rawon Nguling, artinya Anda sudah memasuki daerah Kabupaten Probolinggo. Di sini harusnya perbatasan, tapi belum terjadi pengetatan, yang artinya masih jalan saja. Oke, sepertinya ini mau kiri kendaraannya, salep dari kanan. Oke. Nah, ini sekarang saya sudah mendekati rel kereta api atau persimpangan rel kereta api Tongas. Ini masih dari kelanjutan dari rel yang di Ngopak tadi, kan. Nah, ini masuk daerah Tongas yang ikut di Kabupaten Probolinggo. Kondisi jalan kendaraan relatif masih normal, hanya ada pengendara roda 2 dan roda 4 serta kendaraan besar bermuatan. Nah ini di daerah Tongas ini saya mendekati traffic light yang ke kanan, ini masuk ke tol Pasuruan Probolinggo, tol Paspro ya. Saya berada di jalur kiri, tapi ini tidak ada tulisan lurus jalan terus, tapi ya kita berhenti. Nah sekarang sudah hijau, ini ke kanan Anda masuk entry tol Paspro. Nah kiri ini rest area, ada lesehan Haji Soleh, cabang dari yang ada di Pandaan. Itu enak, itu sama rasanya. Saya sudah melintasi
daerah Tongas. Setelah Tongas saya akan masuk ke jembatan Bayeman. Kondisi jalan raya menyambut mudik Lebaran 2021 masih normal-normal saja. Nah, ini saya masuk daerah Bayeman yang akan melintasi jembatan Bayeman. Terlihat gelap ya. Inilah jembatan Bayeman yang cukup lebar dan tinggi. Cuma didesain enak gitu. Jadi roda ketika nyampe sini itu tidak gantung. Nah, ini lepas dari jembatan Bayeman. Lumayan bagus, lumayan enak, smoothing operatannya itu. Nah, setelah melintasi jembatan Bayeman, sekarang masuk di daerah Banjarsari. Nah, sebelah kanan ini ada rumah makan Bromo Asri, ada tulisan buka kembali, berarti sudah pernah tutup itu. Kita pas dilanda COVID itu ya. Nah, ini melintas lagi di jembatan Banjarsari, atau orang sini bilangnya itu daerah Angguran. Daerah Angguran. Sampai di sini jalur atau kondisi lalu lintasnya masih normal-normal saja. Saya lanjutkan hingga nanti ke daerah pesisir, namanya Desa Pesisir, hingga masuk kota Probolinggo. Nah, ini jembatan Kali Pesisir. Kalau sudah ada jembatan Kali Pesisir ini, berarti kita sudah masuk di daerah kota Probolinggo. Di depan ada Tugu Selamat Datang Kota Probolinggo. Nanti saya teruskan perjalanan ini hingga ke kota Probolinggo untuk memastikan situasi atau kondisi mendekati libur Lebaran antar kabupaten. Inilah Tugu Selamat Datang Kota Probolinggo. Ini ada tulisannya Kota Probolinggo. Nah, ini di pertigaan Ketapang namanya. Jadi pertigaan Ketapang, kalau Anda ke kanan itu masuk ke pintu tol Probolinggo Barat, yang bisa Anda lanjutkan ke Probolinggo Timur. Ini lurus, ini mengarah ke kota. Nah, lurus lampu hijau, saya jalan terus. Mengenai video yang ke pintu tol barat sudah pernah saya buat, yang keliling kota Probolinggo itu juga sudah pernah saya buat. Nanti saya sertakan di deskripsi, dan linknya nanti saya taruh di atas kanan atas ya. Anda bisa klik di sana. Nah, ini mendekati perempatan Pilang Probolinggo, perempatan Pilang namanya. Ini kalau ke kiri ini ke JLU, Jalan Lingkar Utara, hingga bisa tembus ke pelabuhan Probolinggo. Yang lurus ini masuk ke kota. Nah, seperti yang tadi saya katakan, videonya sudah pernah saya buat. Hanya saja pada video kali ini saya ingin memastikan kondisi ini penutupan, penyekatan yang jalur Lebaran itu. Ternyata hingga saat ini tanggal 25 April, hari Minggu, sepanjang jalan dari Pasuruan hingga Probolinggo masih belum berlaku adanya penutupan atau penyekatan jalan ya. Untuk itu video akan saya akhiri di sini. Bagi Anda yang menyaksikan mulai dari awal tadi, mulai dari Bagil hingga Pasuruan Probolinggo ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan bagi Anda yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa Anda share ke teman-teman kalian. Dan bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik like ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya atau tanda belnya agar Anda dapat notifikasi ketika ada update video terbaru atau informasi-informasi terbaru dari saya. Oke, demikian
Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.